ya, sehingga dia terjadi kronik. Jadi post-pelitic syndrome ini penyebabnya adalah insufisiensi vena kronik. Vena kronik sehingga akan menyebabkan ya hancurnya katup vena, darah mudah reflux ke tungkai distal, menimbulkan tekanan vena ambulatoar ya secara konstan meningkat, dan ini akan merusak vena lama-lama ya, katup terutama ya. Jadi kondisi pressure venous ambulatoar yang meningkat persisten dan berbagai faktor menyebabkan perubahan kulit ya kronik tungkai bawah, timbul CPI. CPI tadi adalah insufisiensi vena kronis ya. Jadi insufisiensi dia tidak bagus ya, aliran darahnya tidak bagus sehingga dia menyebabkan PPS. Jadi ada aliran, jadi ada flow ya pada vena di betis atau di tungkai bawah ada flow, tapi flow-nya nggak begitu bagus karena ada aliran antegrad atau yang retrograd atau ke belakang ya, seperti riget seperti itu ya, sehingga dia menyebabkan kelainan kulit tungkai kronik ya. Ya, mulai dari hiperpigmentasi nanti sampai ulkus luka yang dalam. Nah, jadi ada CPI primer itu insufisiensi valvuler primer. Sedangkan yang sekunder itu biasa sequelae mayor DVT, itu masih ada residu trombus. Jadi DVT yang berulang biasanya karena ada residu atau trombusnya tidak habis secara menyeluruh ya. Jadi tidak habis betul. Tapi kalau CPI yang primer biasanya karena kerusakan primer karena si katup daripada vena tadi rusak. Misalnya karena proses operasi atau ada trauma seperti itu yang merusak katup daripada vena sehingga terjadi insufisiensi vena kronik. Ini akan menyebabkan namanya post-pelitic syndrome atau DVT kronis bentuknya ya, yang lebih nonjol daripada DVT kronis adalah kelainan kulit biasanya ya. Jadi mulai dari perpigmentasi, hitam-hitam, sampai dia luka, ulkus. Jadi be careful kalau kamu ketemu ulkus, luka yang dalam, ya jangan cuma mikir diabetes atau jangan cuma mikir karena trauma. Kamu pikirkan itu suatu post-pelitic syndrome. Nah, jadi gambaran daripada post-pelitic syndrome itu nyeri edema. Jadi ada edemnya tetap ada, tapi tidak ada mulai kelainan pigmen. Jadi hiperpigmentasi dan berakhir dengan ulcerasi dan ada lipodermatosclerosis. Jadi yang tepat hiperpigmentasi ini dia ada jaringnya seperti lemak tapi dia keras, ada sklerotik ya. Kemudian pembekakan tungkai bawah unilateral. Diagnosis banding daripada PPS ini adalah limfedema, gagal jantung, sirosis hati, sindrom nefrotik atau hipoalbumin. Sedangkan untuk ulkusnya sendiri, ya ini untuk yang bengkaknya. Ulkusnya sendiri, be careful dengan insufisiensi arteri ya, atau vaskulitis, atau pyoderma gangrenosa, ini penyakit kulit, atau karsinoma sel squamosa. Ini adalah kanker kulit. Nah, pemisah penunjang untuk DVT kronis atau dengan PPS, post pelitic syndrome, bisa lakukan dengan duplex scanning, bisa dengan air plethysmography, bisa dengan venografi, ya. Bisa dilakukan pemeriksaan ambulatory venous pressure, itu hallmark daripada CPI dan PPS ya. Nah, ini adalah staging atau gambaran staging atau gambaran klinis daripada CPI atau PPS tadi ya. Jadi chronic venous insufficiency. Jadi kalau dia C0, kelasnya C0, penyakit vena tidak teridentifikasi, penyakitnya klinisnya itu gambaran klinisnya tidak teridentifikasi, tapi klinisnya hanya gejala minimal, bukan calon pembedahan walaupun ablasi vena superficial tepat untuk C2 atau lebih. Ya, jadi ablasi vena segala macam ini pembedahan itu C2 ke atas. Nah, kemudian C0, C1 telangiektasis sudah mulai merah-merah. Perebaran pembuluh darah venanya merah-merah. Kemudian C2 sudah mulai terbentuk varises vena. Ya, varises vena terbentuk. C3 mulai edem, C4 mulai perubahan kulit. Dari edema, kecoklatan, eksim, ya, penebalan, pigmentasi, dan limfodermatosklerosis. Nah, C5 sudah mulai ulkus, tapi masih menutup, dan C6 ulkusnya sudah aktif membuka bahkan lebar dan dalam. Ya. C4 sampai dengan C6 dipertimbangkan sebagai calon pembedahan atau perforasi vena. Nah, insufisiensi vena kronis, kamu lihat di sini ya. Ini mungkin masih C4 kali ya, C3 sampai C4 ya. Jadi perubahan kulit, ada edema, kecoklatan, ada eksim, ada hiperpigmentasi, lihat kamera merah dan hitam-hitam. Ya. Jadi kalau kamu ketemu seperti ini, sebenarnya sebelah ini
ini sudah sudah mulai hitam-hitam. Nanti lama-lama ini terbentuk lupus. Ya, jadi pikirkan ini suatu PPS, post pneumotic syndrome atau insufisiensi vena kronik. Nah, ini juga ya, sudah terbentuk lupus. Ini yang masih stagingnya masih bagus, masih 3-4, yang ini sudah 5-6. Sudah lupus yang dalam, ya terbuka. Nah, ini tadi faktor-faktor resiko untuk PPS. Ya, ini biasanya PPS ini 80% pasiennya ada riwayat DVT sebelumnya, atau kita bilang DVT-nya berulang. Ya, sering menyebabkan suatu PPS. Nah, ini nanti bisa dibaca. Jadi faktor resiko PPS tadi ya bisa karena konstitusional, ini yang usia gitu-gitu ya, jenis kelamin atau obesitas. Ya, yang faktor yang kurang sering itu keganasan ya. Ini yang faktor konstitusional, kelainan darah juga bisa ya. Atau kelainan lainnya misalnya adanya kompresi, pena iliaka atau Turner syndrome ya. Di mana pena iliaka common kiri tertekan oleh kolumna pitular akibat overlying arteri iliaka common kanan ya. Oke, selesai PPS atau insufisiensi vena kronik ya atau DVT kronik, kita masuk ke tromboflebitis. Ini penyakit pembuluh darah vena yang berikutnya. Ya, dari maknanya sini ada trombo dan flebitis. Trombo adalah bekuan darah, flebitis adalah inflamasi pada vena. Jadi tromboflebitis itu terjadi jika gumpalan darah pada vena menyebabkan inflamasi pada pembuluh darah vena, sehingga dia terjadi seperti infeksi. Ya, efek dari inflamasi dapat pada superficial kulit atau kita sebut superficial tromboflebitis atau lebih dalam mengenai otot yaitu DVT. Bekuan darah ini biasanya terbentuk di kaki atau pelvis. Terbentuknya bekuan darah ini terjadi melalui mekanisme trias Virchow yang di depan tadi ya. Nah ini, jadi tromboflebitis ya, jadi merah. Ya, ada trombus, sedangkan trombusnya tadi merangsang ya daripada pembuluh darah vena untuk menjadi inflamasi sehingga dia bentuknya merah. Jadi buka dan merah seperti orang selulitis. Ya, itu kita bilang dengan tromboflebitis. Ya. Pengobatan tromboflebitis tergantung penyebab, bisa diberikan obat-obat antiinflamasi atau diberikan compression stocking ya, stocking yang untuk menekan, atau antikoagulan atau sedangkan antibiotik tidak diperlukan karena ini bukan infeksi, dia cuma inflamasi ya, inflamasi. Jadi cuma terjadi perangsangan sistem imun ya untuk inflamasi. Nah, ini ada bab terakhir tromboemboli vena atau venous thromboembolism atau singkatannya VTE. Ya, jadi DVT ini sangat dikaitkan erat dengan suatu VTE atau pulmonary emboli. Jadi emboli, jadi venous thromboemboli dan venous thromboemboli yang paling sering dari DVT itu mengenai pulmo. Jadi arteri emboli atau emboli paru. Ya. Jadi definisinya adalah penyakit yang terdiri dari DVT dan pulmonary emboli. Jadi pasiennya ada DVT, tiba emboli ke paru. Sering berakibat fatal dan dapat menimbulkan komplikasi kronik thromboembolic pulmonary hypertension atau CTPH dan PTS, post traumatic syndrome. Suatu fisiologi trombus yang menetap di vena perifer, ya itu akan menyebabkan PTS atau emboli. PTS yang di depan tadi ya, post thrombotic syndrome ya. Kalau dia tidak menyebabkan post thrombotic syndrome, dia bisa menyebabkan emboli. Emboli maksudnya lepas. Jadi trombus tadi lepas, masuk aliran darah sampai ke jantung, menyumbat pembuluh darah paru yang kita sebut arteri pulmonalis atau PE. Pulmonary embolis sering berasal dari DVT tungkai bawah menyebabkan tersumbatnya arteri pulmonalis. PE, peningkatan RR, gejalanya ini simptomnya sesak pasiennya, hiperventilasi, kegagalan perfusi atau pertukaran gas, intrapulmonary shunting yang menyebabkan hipoksemia, atelektasis paru dan vasokonstriksi akibat dikeluarkannya mediator inflamasi. Dan perubahan hemodinamik yang terjadi peningkatan resistensi vaskular paru secara mendadak sehingga terjadi penurunan output ventrikel kanan dan hipotensi, pasiennya shock ya. Untuk mempertahankan perfusi paru, maka ventrikel atau ventrikel kanan tadi akan meningkatkan tekanan sistol sampai di atas 50 mm air raksa
atau MPAP-nya di atas 40 mm ARG, maka hal ini gagal, maka kita sebut sebagai gagal ventrikel kanan atau gagal jantung kanan atau cardiac collapse. Dan ini akan cepat sekali mengalami kematian ya. Jadi sangat berbahaya pulmonary emboli. Nah, clinical decision rules pretest probability for pulmonary emboli. Jadi ada low probability, moderate probability, dan high probability. Jadi gini, untuk emboli emboli paru itu cepat sekali perburukannya. Jadi kadang-kadang cuma berapa menit pasiennya langsung meninggal. Jadi kita belum sempat periksa CT scan, echo segala macam, pasiennya keburu kolaps dan sudden death, mati mendadak. Makanya kita pakai clinical ini aja biar cepat. Jadi clinical decision atau pretest probability, kemungkinan besar probability untuk suatu emboli paru. Jadi yang pertama, adakah clinical sign and symptom of DVT? Adakah pasien itu ada DVT atau ada riwayat DVT dalam beberapa hari terakhir? Ya, atau DVT-nya masih aktif, misalnya minimal leg swelling and pain with palpitation of the deep vein. Jadi kamu lihat adakah minimal swelling di kakinya salah satu, ya ataukah ada pain dengan palpasi ya, kamu palpasi, kamu agak tekan-tekan ya pada daerah-daerah vena dalam tadi ada nyeri, ya itu skornya 3. Kemudian alternatif less likely than PA, ya itu 3 skornya. Kemudian heart rate-nya cepat, pasiennya tachikardi, skornya 1,5. Imobilisasi lebih dari 3 hari, ada pasien imobilisasi mengstasis dia, ya, atau surgery in the previous week, atau ada riwayat operasi sebelumnya dalam minggu terakhir. Kemudian adanya riwayat PE atau DVT sebelumnya, adakah batuk darah, adakah malignansi atau keganasan. Jadi kita kalau ngapalnya gampang. Jadi simptomnya dulu hafalkan. Simpelnya ya adalah kaki bengkak atau DVT, heart rate tinggi, sesak nafas tiba-tiba sampai dia batuk darah, ya itu untuk kriteria klinis. Kemudian untuk RPD, ya itu adakah riwayat DVT sebelumnya dan adakah pasien ini dengan malignansi. Jadi ini kita scoring. Kalau dia lebih dari 6, maka ya dia high risk. Kamu boleh terapi sebagai PE, ya high risk atau risiko tinggi. Kalau tidak sempat lagi melakukan pemeriksaan penunjang, boleh kamu pikirkan ini suatu PE dan kamu mulai menterapi atau memberikan pengobatan. Kemudian peningkatan tekanan di right ventricle akan menurunkan aliran arteri koroner kanan, ya akan terjadi iskemik dan cardiopulmonary collapse. Ya. Jadi tadi karena right ventricle-nya ada peningkatan tekanan dinding, ya sehingga terjadilah kegagalan jantung kanan. Kegagalan jantung kanan ini sehingga aliran darah masuk ke arteri koroner tadi juga akan terjadi iskemik dan cardiopulmonary collapse. Ya. Gejala PE, ini tadi gejalanya sesak napas tiba-tiba, dyspnea, tachypnea, nyeri dada, hemoptysis, batuk darah, batuk, sinkop ya, bisa pingsan, tachikardia. Dapat juga ditemukan demam, gallops dan S4. Peningkatan bunyi penutupan katut pulmonal, ya, ada meningkat bunyi S2 di pulmonal, ada ronki, jadi kayak orang udin paru, dan ada eritem pada tungkai, ya, hati-hati. Nah, tadi diagnosis PE tadi pakai clinical decision rules tadi, boleh dilakukan pemeriksaan D-dimer, EKG ada tanda-tanda AMI dan pembesaran right ventricle, tanda-tanda akut myocardial infarct, karena tadi ya arteri koronernya kekurangan oksigen, jadi ada tanda-tanda iskemik seperti infark, myokard. Fototorak ada effusi pleura, atelektasis dan konsolidasi tidak spesifik. Ya, ada atelektasis karena dia tadi emboli paru tersumbat arteri pulmonalnya, jadi distal dari yang penyumbatan itu terjadi atelektasis, jadi kematian, ada kolaps jadi parunya ya, karena aliran darah ke sananya tertutup oleh trombus tadi. Ya, bisanya analisa gas darah, tanda-tanda hipoksemia, kita bisa lakukan CT pulmonary angiography, ya, ventilation perfusion scanning, biomarker peningkatan troponin T, brain natriuretic peptide. Eokardiografi kita lihat bisa lakukan echo adanya right ventricle, ventricle yang dilatasi, left ventricle yang hipokinetik, atau tricuspid regurgitasi, hipertensi pulmonal, trombus di arteri pulmonalis. Kemudian bisa lakukan pulmonary angiografi atau MRI angiografi. Terapi antikoagulan ya, tadi sama dengan DVT, inferior vena cava filter ya, difilter itunya sehingga tidak terjadi emboli lagi. Perkutannya mechanical thrombectomy, jadi pakai perkutan ya, perkutan kateterisasi, jadi kita tarik trombusnya dengan istilahnya thrombectomy
Kemudian dikasihkan fibrinolitik atau trombolitik sistemik atau direct trombolitik pakai kateter, ya. Kemudian atau kita lakukan kateter base endovaskular. Ya, sampai di sini selesai. Ada yang mau tanya? Mungkin saya agak cepat ya. Tidak apa-apa, nanti kamu bisa pinjam slide-nya ke Rani. Kalau saya agak kecepatan dan ada nggak ngerti, ditanya. Nggak apa-apa. Silakan. Izin dokter ingin bertanya. Perkenalkan, saya Leo dari kelas Alpha, dokter. Tadi dari penjelasannya itu saya masih masih agak bingung untuk membedakan antara yang chronic DVT dengan chronic insufficiency. Apakah ini maksudnya tuh terminologinya sama atau malah dari DVT kronis ini yang menjadi pencetus adanya insufisiensi dari venanya? Terima kasih, dokter. Jadi CVI ya. Jadi ini tadi ya. Ada CVI, ada PPS. Ini tadi ada slide-nya ini. Nah, jadi sindroma pasca plebitik ya atau DVT mana tadi? Ya, jadi DVT kronis atau PTS atau PPS. Jadi DVT kronik itu sama dengan post plebitic syndrome, ya. Nah, jadi DVT kronik itu sama dengan PPS. Post plebitic syndrome atau bahasa Indonesianya adalah PTS. PTS itu apa namanya? Sindroma pasca trombotik. Pasca trombotik sindrom. Ya, jadi pasca trombotik sindrom atau PTS atau PPS. Post plebitic syndrome kalau Inggrisnya. Jadi ini sama dengan DVT kronis. Nah, dasar dari PPS, PTS sama DVT kronik itu adalah CPI. Nah, ini. Jadi CPI atau chronic venous insufficiency. Ya, jadi insufisiensi vena kronik ya itu akan menyebabkan PPS atau DVT kronik. Ya, jadi chronic venous insufficiency menggambarkan patofisiologi terjadinya PPS. Jadi PCI itu adalah patofisiologi terjadinya DVT kronis. DVT kronis itu sama dengan PPS, post plebitic syndrome, sama dengan apa tadi PTS, TPS ya. Ngerti? Siap, ngerti sekali dokter. Terima kasih penjelasannya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, dok. Permisi, dok. Izin bertanya. Nama saya Mikael dari kelas Alpha. Yang tadi kan tentang akut yang DVT akut gitu, dan juga DVT kronis, dia kan menjadi edemanya ataupun pembengkakan kakinya unilateral. Karena tadi trombosisnya itu di vena betis ataupun di salah satu kaki. Tapi tadi di gambar yang pembengkakan kaki yang akut ataupun yang kemerahan atau yang ulcerasi yang kronis itu bilateral atau dua-dua kaki, dok. Jadi pertanyaan saya, apakah bisa ada hubungan antara kaki kiri dan kaki kanan? Sedangkan yang saya tangkap tadi venanya itu di salah satu kaki. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, dok. Ya, terima kasih. Tadi saya bilang kan bahwa gambarnya salah, kan ini saya zoom. Jadi seolah-olah di gambar ini, seolah-olah di gambar ini dua-duanya gede. Tapi kalau kamu perhatiin, ini jauh lebih gede kan daripada ini. Ngerti? Yang sebelah ini kanan lebih gede dari sebelah kiri. Yang di PT itu sebelah kanan ini yang normal. Karena saya zoom, sebenarnya waktu masuk ke sini, waktu masuk ke PowerPoint ini di zoom, dibesarin. Jadi akhirnya yang sebelah kiri seolah-olah nampak besar juga. Ngerti? Sebenarnya di PT itu cuma yang kanan ini. Ya, yang kanan itu. Kemudian ada gambar lagi ya, yang dua ya, mana? Ini, ya, ini memang dua. Jadi kemungkinan ini dia sudah PCI-nya sudah lama. Jadi
Venous chronic insufficiency mungkin adalah kayak orang varises deh. Orang varises itu kadang-kadang kanan kiri kan? Ya, kanan kiri kan? Jadi bisa jadi kena dua-duanya dia, ya. Tapi kalau insufisiensi vena kronik yang mendasari akibat DVT akut yang tidak terselesaikan secara sempurna, tadi dibilang ya bahwa 80% akibat DVT akut. Jadi DVT akut sudah diobatin, tapi trombusnya tidak hilang semua atau tidak cair semua. Ya, jadi tidak resolusi semua. Jadi masih ada trombus kecil, ya, di mana trombus kecil ini akan merusak daripada katup pena, ya. Jadi sistem pena tadi, ya, yang kita bilang dengan venous chronic venous insufficiency. Jadi insufisiensi pena kronik, ya, akibat adanya kerusakan katup pena. Salah satunya penyebabnya adalah adanya sisa trombus yang tidak sempurna akibat DVT akut. Ya. Berarti, nah pada ini adalah insufisiensi pena kronis yang state-nya C-nya adalah C5 sampai C6, udah kronik ya. Jadi ini memang dua ya. Memang beberapa ada contoh ini dua ya, walaupun sebenarnya teorinya satu. Jadi beberapa kondisi kalau kerusakan itu sudah terjadi kanan dan kiri ya, bisa terjadi dua. Contoh apa? Contoh kemungkinan di sini terjadi divisi pena kronik pada pasien-pasien yang mempunyai penyakit-penyakit kronis. Kan tadi kita udah bilang kan, salah satunya malignansi atau keganasan ya. Jadi kalau keganasan dasarnya memang di situ terjadi hiperkoagulasi ya. Jadi sistem koagulasinya meningkat, jadi lebih cenderung dia kental darah orang-orang yang dengan kanker. Jadi dia bisa mengenai pembuluh darah vena, terutama pembuluh darah vena bagian bawah seperti tungkai. Jadi dua-duanya. Ya, tapi kalau trombusnya ya, trombusnya misalnya cuma mengenai salah satu tungkai, ya biasanya dia unilateral. Sebenarnya biasanya unilateral, tapi ini Dokter ambil gambarnya yang dua ya. Sebenarnya unilateral ya sebelah. Oke. Oke, ada lagi? Dok, terima kasih dok. Habis? Masih ada?